Halo teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog saya Eris Melondar Saputra. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan kalian sedikit tips atau ilmu ya bagaimana cara mengoperasikan kamera DSLR secara manual. Kamera DSLR itu memiliki 3 hal penting yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah shutter speed, yang kedua adalah diafragma, dan yang ketiga itu adalah ISO. Nah, contoh shutter speed adalah di sini. Angka 1/250 ini adalah shutter speed. Lalu ada tulisan F di sebelahnya, itu adalah diafragma. F 1.4 ya di sini ya. Nah, lalu di bawahnya ada tulisan ISO, itu adalah ini ISO ya. Adalah ISO-nya ya. Jadi itu adalah 3 bagian, shutter speed, diafragma, dan ISO. Nah, ketiga hal ini itu yang akan menentukan hasil gambar kalian nanti. Jadi kalian harus pahami dulu shutter speed, diafragma, dan ISO. Nah, apa itu shutter speed? Shutter speed itu adalah speed atau kecepatan suatu kamera untuk menangkap objek. Contoh, semakin besar angkanya, di sini saya rubah coba 400 dan seterusnya, itu akan lebih cepat menangkap objek. Misalnya, objek orang sedang berlari, jika kalian gunakan speed rendah, misal di bawah 100 itu disebut speed rendah ya. Orang yang sedang berlari itu saat kalian foto akan terlihat blur, jadi terlihat bayangan seperti ini. Nah, tidak fokus atau tidak mematikan, maksud saya tidak fokus atau tidak membekukan gambar tadi. Nah, ini adalah contoh gambar yang tajam ya. Oke. Untuk diafragma, diafragma itu adalah bukaan dalam bahasa Indonesianya ya. Artinya semakin kecil angka diafragmanya, itu semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera. Jadi kalau kalian ingin fotonya terang, jadi bukanya diafragmanya itu sebesar-besarnya atau angkanya sekecil-kecilnya. Jadi dia kebalikan ya. Orang kalau bilang angkanya diafragmanya besar, berarti angkanya itu kecil. Jadi semakin angkanya kecil, artinya semakin besar diafragmanya. Nah, selanjutnya pada bagian ISO ya. ISO itu juga fungsinya untuk menaikkan intensitas cahaya. Jadi semakin besar angka ISO, semakin besar cahaya yang bisa dihasilkan, atau maksudnya semakin terang ya fotonya tadi. Contohnya seperti ini, kita langsung praktek aja ya. Di sini cuacanya sedang terang ya, siang hari sekitar jam 1. Nah, gini. Kita akan lihat dari preview. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Fotonya ini menurut saya sedikit over ya. Nah, sedikit over. Jadi, apa yang kalian harus gunakan, sedangkan shutter speed atau ISO atau juga diafragma yang harus kalian gunakan. Nah, di sini memiliki fungsi yang berbeda ya, atau masing-masing fungsi sendiri. Contohnya shutter speed, kalian nggak nangkep benda yang bergerak ya. Contohnya kalian hanya mau memotret pemandangan. 100 itu udah angka yang aman ya. Jadi walaupun tangan kalian sedikit bergetar, 100 dengan shutter speed 100 itu sudah cukup membuat objek foto tadi tidak blur ya, atau tajam, tetap tajam pada bagian fotonya. Lalu untuk diafragma, nah diafragma inilah fungsinya salah satunya untuk membuat gambar itu keterangannya itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa mengecilkan diafragmanya dengan merubah angkanya menjadi lebih besar. Jadi kalau kalian bingung ya, kalian gini aja, dibalik aja. Jadi diafragmanya itu semakin kecil angkanya, berarti itu penyebutannya semakin besar diafragmanya, sedangkan semakin besar angkanya semakin kecil diafragmanya. Jadi kalian harus hafal itu ya. Nah, di sini saya coba 2.8. Nah, pada bagian sini kan ada indikator. Indikatornya sebenarnya buat menentukan apakah cahaya itu normal. Namun itu fungsinya dibaca oleh kamera ya. Nah, jika kalian mencoba live view seperti ini atau menampilkan layar di LCD seperti ini, kalian bisa lihat sendiri sebagaimana harusnya foto yang harus kalian ambil ya. Kalau kalian ngerasa ini udah cukup seperti ini. Nah, kalau di sini, di meteringnya ini ya. Nah, ini alat pengukurnya. Segini itu udah pas ya cahayanya. Kita coba foto ya. Nah, ternyata menurut saya ini over. Jadi agak ngaco meteringnya ini. Kita coba buat gambarnya senormal yang kita lihat ya, seperti ini. Nah, ini juga masih over. Nah, kita tinggal pencet shutternya aja. Oke, ini kita bentar rubah dulu formatnya. Ini kegedean, format RAW. Ini pakaian saya
motret wedding ya. Oke. Nah, gini. Di sini saya dapat cuaca di sini shutter speed-nya 100, ISO-nya paling rendah, lalu diafragmanya 2.8. Nah, cukup ini aja. Jadi buat kalian yang baru belajar foto atau baru menggunakan kamera DSLR, untuk motret di siang hari seperti ini, saya sarankan shutternya itu 100 aja. Jangan di bawah, boleh lebih. Oke. Nah, untuk F-nya kalian sesuaiin. Jadi ISO-nya paling rendah. Gini aja gini. Jadi saran saya untuk kalian yang baru memegang atau menggunakan kamera DSLR ya, untuk memotret pada cuaca siang hari seperti ini, shutter speednya itu 100 aja paling rendah, lebih boleh. Nah, untuk ISO-nya itu dibuat yang paling rendah saja, karena ISO ini fungsinya untuk meningkatkan intensitas cahaya saat shutter speed dan diafragma tidak mampu lagi pada batas maksimalnya. Contoh, diafragmanya udah pakai 1.4 nih di sini. Ini kan udah paling gede nih. Saya putar nih, nggak bisa lagi nih. Nih saya putar ini untuk diafragma ya. Nah, saya putar di sini nggak bisa lagi. Jadi saat malam hari kemungkinan cahayanya akan redup. Nah, disinilah fungsi ISO untuk kalian naikkan. Coba kita tekan di sini, dialnya di sini ya. Setiap kamera itu berbeda. Kalian lihat sendiri ada tulisan ISO di sini. Nah, kita naikin ISO-nya. Nah, dia akan bikin terang juga. Nah, shutter speed pun begitu. Ketika kita kecilin, dia akan terang. Nah, angkanya akan semakin terang. Namun semakin lambat dia menangkap objek. Nah, jadi di sini ya hubungannya ketiga segitiga emas ya kita nyebutnya. Jadi ketiga hal ini bisa membuat foto itu terang dan gelap. Kesamaannya itu. Tapi mereka memiliki fungsi masing-masing dan tentunya minus masing-masing. Nah, di sini saya sebutin ya. Shutter speed itu dia bisa membuat foto itu terang saat kalian kecilkan angka shutter speednya. Tapi minusnya, semakin kecil angka shutter speed, semakin foto itu lambat, kamera itu lambat menangkap objek yang sedang ada di depan Anda. Kalau kalian motretnya benda mati atau pemandangan seperti ini ya, mungkin nggak masalah ya pakai shutter 60, pakai shutter 50 ya. Nah, namun saat kalian menangkap objek yang bergerak, contohnya mobil yang sedang berjalan, orang sedang berjalan, dan lain-lain ya, disarankan untuk menggunakan shutter yang tinggi setinggi mungkin agar kalian dapat membekukan foto objeknya itu. Jadi nggak blur ya. Jadi nggak ada seperti bayangan itu fotonya. Nah, itu plus minusnya shutter speed. Sedangkan diafragma itu yang ditandai f1.4 kata saya tadi ya. Dia bisa membuat foto juga terang dan juga gelap dengan cara menaikkan angkanya dan menurunkan angkanya. Namun, ini akan memiliki efek tertentu saat kalian menaikkan dan menurunkan angkanya. Contoh, di f1.4 ini ya, ketika kalian memotret tangan seperti ini, saya contohin ya, ini jari saya terlalu dekat. Mungkin saya coba contohin motret yang lain aja ya, kali ini nih, kelihatan nggak? Oke, kita normalin dulu ya. Kita shutternya kita tambah aja biar fotonya normal, warnanya normal, atau exposure-nya maksud saya normal. Karena kita mau coba diafragmanya ya, jadi diafragmanya kita rubah paling gede, angkanya paling kecil. Nah, di sini kalian bisa lihat hasil fotonya itu tajam dan bokeh, atau bagian belakangnya itu blurnya dalam banget, alias sangat-sangat blur. Nah, sedangkan kalau kalian menggunakan diafragma yang kecil atau angkanya misalnya 3.5 atau anggaplah 5 ya, dia akan semakin gelap, namun fotonya tidak akan seblur yang 1.4 tadi. Jadi dengan kata lain, diafragma itu bisa membuat hasil foto menjadi bokeh atau tidak terlalu bokeh. Jadi dia plus minusnya di bagian backgroundnya ya. Jadi semakin besar diafragmanya, semakin blur, namun objek fokusnya, contohnya kursi ini, dia akan semakin sempit titik fokusnya, hanya di bagian kursi ini saja. Sedangkan kalau kalian memotret dengan diafragma yang besar atau ditandai dengan angka f yang besar, misal contohnya 5 seperti ini, jarak fokus atau bagian fokus, bagian tajamnya itu akan lebih luas. Contohnya gini, biasa sering digunakan orang untuk memotret foto keluarga ya. Jadi orang saat motret foto keluarga dengan 5 atau 6 orang sejajar di depan, itu akan membutuhkan diafragma yang besar karena
kita perlu semua orang itu tajam dari sudut sampai sudut. Sedangkan kalau kalian gunakan f1.4, dia akan fokus pada titik tengah saja karena diafragmanya terlalu sempit atau terlalu besar ya. Jadi hanya menitikkan pada bagian tengah, kanan kirinya mungkin sedikit kurang tajam, tidak setajam saat menggunakan F5. Nah, itu kurang lebih. Sampai sini ngerti belum? Ngerti? Kalau belum ngerti boleh tanya di komentar ya. Oke, itu tadi ya. Untuk ISO, dia bisa membuat terang dan juga bisa membuat gelap suatu gambar ya di kamera. Namun minusnya, semakin kita meninggikan ISO, menaikkan angka ISO-nya, gambarnya mungkin kalau siang hari seperti ini ya nggak pengaruh. Tapi kalau pada malam hari, dia akan menghasilkan noise atau bintik-bintik yang ada pada foto tersebut. Karena efek ISO yang ditinggikan tadi. Jadi ISO itu sebenarnya extend aja ya. Ketika kalian udah nggak bisa gunain shutter speed sama diafragma untuk nerangin keadaan cuaca di malam hari, mungkin karena cuacanya terlalu gelap, diafragma udah paling kecil, paling besar 1.4, terus shutter speednya juga udah paling kecil banget, misalnya 30. Nggak mau ke bawah lagi takut ngeblur karena goyang ya, gerakan tangan dan lain-lain. Nah, di situ perannya ISO untuk menaikkannya. Jadi menurut saya ISO ini digunakan terakhir aja. Jadi kalian harus paham ini ya. Nah, tipsnya ya, buat kalian yang baru-baru mencoba kamera DSLR, jadi jangan gunakan dulu ISO. ISO-nya dibuat paling rendah dulu. Belajarlah pada siang hari dulu ya, nanti baru selanjutnya belajar pada memotret pada malam hari. Jadi gunakan dulu shutter speednya paling aman 100, lalu diafragmanya itu kalau kamera lensa dengan lensa kit ya, biasanya diafragmanya itu paling gede di 3.5. Nah, kita coba praktekin di sini. Nah, di 3.5 motretlah dengan menggunakan shutter speed saja f3.5. Jadi kalau kalian keterangan, kalian bisa tambah shutter speednya. Kalau kegelapan bisa turunin shutter speednya. Nah gitu, jadi simple kan. Jadi kalian nggak usah ribet mau atur-atur yang mana, kalian rubah aja ISO-nya paling rendah. Di sini paling rendah gini ya, nggak bisa lagi saya geser ini. Tuh paling rendah udah. F-nya 3.5, paling tinggi anggaplah ya untuk lensa kit ya. Kebanyakan yang dipakai pemula itu kan lensa kit ya. Lalu shutter speednya aja yang kalian mainin. Jadi nih shutter speed aja nih. Nah, untuk fungsi-fungsinya tergantung kamera kalian ya. Kalau Nikon itu shutter speednya ada di sini, sama diafragmanya ada di belakang sini, ada dial seperti ini. Lalu untuk ISO ada di sini, ada juga kadang di sini. Lihat aja tulisan ISO ya. Nah, untuk kamera Canon biasanya ada di putaran sini nih. Nah, itu untuk kamera Canon. Sama di sini atau putaran sini sama di sini. Dan tergantung kamera yang lain-lainnya ya. Lihat aja pokoknya dialnya di kamera tersebut. Oke. Sampai sini kalian saya rasa udah paham ya, shutter speed, diafragma sama ISO. Saya akan coba motret beberapa objek ya, beberapa objek di sini, dan saya akan bandingkan hasilnya ke kalian. Oke, di sini saya mungkin akan motret pohon ini dulu ya. Nih, di sini saya gunakan shutter speednya 1/100, diafragmanya 3.5, ISO-nya paling rendah. Oke, saya paling rendah. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini kita lihat ya. Oke, bisa kalian lihat, kita bahas dulu. Ketajaman gambarnya itu hampir sampai ke belakang sini ya, sampai ke daun ini ya. Jadi daun ini bagian depan, bagian belakang juga tajam sekali. Oke, jadi yang saya sebut tadi ya, karena diafragmanya cukup gede, cukup besar angkanya atau cukup kecil, jadi dia tajamnya itu menyeluruh sampai ke ujung. Sedangkan kalau kalian gunakan 1.4, di sini saya coba. Oke, ini saya gunakan 1.4 ya. Nah, shutternya saya naikin karena 1.4 dia bakal nerang. Jadi kita buat normal lagi ya dengan cara shutternya. Nah, di sini intinya ada sistem prioritas ya. Kalian mau prioritas mau cari bokeh atau mau cari gambar foto yang bergerak namun bisa kalian buat seolah-olah berhenti, atau mau mencoba hanya terang saja. Nah, itu fungsinya ISO untuk bikin terang tapi memang kualitasnya bakal terganggu ya.
Dan itu pun berefek pada merek kamera tertentu. Semakin rendahnya kamera atau semakin entry level kamera, ISO-nya mungkin semakin sulit mengatasi noise yang ada saat kalian menaikkan ISO-nya. Contohnya, kamera entry level, misal pada produk Nikon itu ada di kategori D90 atau D3200, itu untuk menghasilkan noise-nya cukup di ISO 500 saja noise-nya udah muncul ya, udah keluar. Nah, sedangkan pada kamera profesional seperti Nikon D750 yang saya gunakan sekarang, kalian bisa cukup hanya menggunakan maksud saya kalian nggak akan menemukan noise pada ISO 500, bahkan 800 pun nggak akan ada noise. Sampai 1600 puncaknya saya gunain itu nggak ada noise. Sisanya kalau ke 2000 udah mulai ada noise ya. Nah, itu saja sebenarnya, simple banget, cuman shutter, cuman diafragma sama ISO. Jadi cuman 3 hal itu aja yang harus kalian pelajarin dulu untuk kalian pemula, kalian pahami. Dan saran saya tadi ya, gunain kalau saat motret siang hari, gunain diafragma segede mungkin biar gambar itu tetap terang ya. Dan juga gunakan shutter seperlunya. Jadi di sini kalian seolah-olah hanya main shutter aja nih. Nih, muter-muter ini aja. Mau terang ke kanan, mau terang ke kiri, maksud saya diputar dialnya seperti ini, mau gelap ke kanan. Nah, seolah-olah cuma mainin shutter aja. Nah, gitu. Terus ya, di sini kalau kalian mau gunain manual, ini harusnya awal sih saya bahas tadi ya. Sorry ya, ini kelupaan. Jadi untuk merubah pengaturan kameranya ke mode manual, kalian harus rubah ke mode M. Nah, ini M manual untuk kalian agar bisa mengotak-atik ya, mengotak-atik shutter speed dan lain-lain. Jadi kalau ini ke otomatis seperti ini auto, kalian nggak akan bisa rubah dialnya karena ini sudah disetting langsung oleh kamera. Nih, kalian nggak akan bisa rubah shutternya, nggak akan bisa rubah diafragmanya. Nih, shutternya nggak bisa rubah, ISO-nya. Nah, ISO-nya bisa, hanya ISO aja ya, jadi bisa. Apalagi kalau di auto, ini semuanya auto semua. Nah, lalu kenapa kita harus main manual kalau seandainya auto pun udah bisa menghasilkan gambar yang bagus? Jadi gini teman-teman, kalau kameranya kita set ke auto, dia akan motret sesuka dia, yang penting terang. Sedangkan kalau fotografer profesional, dia akan memprioritaskan, saya ingin foto ini terangnya segini atau gelapnya segini, terus saya mau bikin foto ini bokeh, blur bagian belakang, terus terangnya pas, terus nggak mau ISO-nya terlalu tinggi. Nah, di situ bisa kita atur sendiri sesuai keinginan kita. Jadi dengan kata lain, kalian bisa custom settingan itu dan akan menghasilkan foto yang kalian inginkan. Sedangkan kalau kalian menggunakan mode otomatis, dia akan buat foto itu hanya terang saja. Namun kita nggak tahu nanti hasilnya ketika kita lihat di kamera, ternyata fotonya nggak bokeh, nggak blur belakang, nggak kayak orang profesional misal yang kalian lihat ya. Atau nanti fotonya malah ISO-nya tinggi banget, menghasilkan foto yang bernoise ya, atau bintik-bintik. Tentunya itu akan mempengaruhi kualitas gambar kalian. Nah, jadi mungkin itu saja ya singkat pembahasan ilmu saya tentang mungkin itu saja ya singkat pembahasan ilmu tentang setting pada kamera DSLR. Hanya 3 itu yang perlu kalian pahami. Sisanya sebenarnya masih ada lagi ya, masih ada white balance untuk mengatur warna. Itu bisa mengatur ke biru atau ke kuning. Nah, singkatnya di sini ada white balance, tapi white balance itu tergantung kamera ya settingannya. Ada yang dia punya Kelvin yang bisa kalian atur sendiri. Di sini white balance itu, di sini ada tulisan WB, ditandai dengan WB. Nah, di WB di sini. Oke, ini white balance saya pilih Kelvin ya, ditandai dengan angka K. Kalian bisa rubah dengan dial di depan sama di belakang. Semakin kecil angkanya seperti ini, dia akan semakin biru. Terus semakin besar angkanya, melewati 5000, dia akan semakin menguning. Nah, itu settingan lanjutan ya. Lalu ada Kelvin. Nah, di sini ada pilihan white balance yang udah disediain dari kamera. Ini dipilih sendiri nih. Ini suasana saat suasananya pengen kekuningan atau kebiruan dan lain-lain ya. Nah, nggak semua kamera itu punya Kelvin seperti ini. Jadi kamera yang entry level itu nggak punya Kelvin ya untuk kamera DSLR Nikon. Sedangkan yang udah ada LCD di atas ini udah pasti dia punya Kelvinnya.
untuk warna. Nah, selanjutnya fitur style dan lain-lain itu udah masuk ke ranah pro. Nanti kalau kalian udah paham shutter speed, diafragma sama ISO, kalian bakalan paham sendiri tentang fitur style dengan cara ya nonton YouTube dan juga dengan atau kalian bisa browsing atau bisa ulik kameranya. Yang penting kalian bisa moto dulu, gambarnya bagus, terang, dan juga bisa buat gambar itu bokeh atau enggak, terus juga bisa menghasilkan kualitas foto yang baik tanpa noise. Nah, itu udah cukup harus kalian pelajarin modal awal untuk menggunakan kamera DSLR secara profesional. Oke teman-teman, mungkin informasinya segitu dulu ya dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka silahkan kalian like. Kalau ingin ada yang ditanyakan silahkan kalian komen. Dan jika video ini kalian merasa ini bermanfaat untuk orang lain, boleh kalian share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya Eris Saputra. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.